Hari ini kita bersama-sama melihat Lukas pasal 22 ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, Yesus berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara, apa yang Yesus sampaikan ini konteksnya yaitu setelah perjamuan malam, Yesus membawa murid-muridnya ke satu taman, namanya Taman Getsemani. Dan Yesus berkata kepada mereka, setelah tiba di tempat itu, di mana? Di Getsemani. Yesus berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara, ternyata ketika bicara tentang pencobaan, Tuhan bukan memberikan senjata apapun. Tuhan memberikan satu rahasia, sebuah senjata yang namanya menghadapi pencobaan, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan, yaitu berdoa. Sebelumnya kita sudah pernah membahas dalam satu seri khotbah, yaitu 7 seri waktu itu. Satu paket ya, 7 seri ya, yaitu pencobaan di padang gurun. Nah saudara, di dalam 7 seri khotbah tersebut, mengenai khotbah di padang gurun, pencobaan di padang gurun, Yesus menghadapi pencobaan dengan sebelumnya berdoa, berpuasa. Nah, kalau kita lihat dari pencobaan di padang gurun sampai di saat di Getsemani, Yesus juga mengalami suatu pergumulan bagaimana Yesus berdoa supaya cawan itu diangkat oleh Bapa. Dan pada waktu Yesus mengalami pergumulan di Getsemani, Yesus mengatakan, "Berdoalah supaya jangan jatuh dalam pencobaan." Kita tahu bahwa firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 13 berkata, "Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat." Ini adalah doa Bapa kami. Pada saat Yesus berkata kepada murid-muridnya di Getsemani, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kita perlu kembali mengingat bahwa Yesus pernah mengajarkan kepada murid-murid yang berkata, "Ajarkan kami berdoa, Yesus." Di awal pelayanan, Yesus mengajarkan bagaimana tentang doa Bapa kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Sebelum masuk ke pelayanan, Yesus berdoa waktu menghadapi pencobaan. Pada waktu awal pelayanan, Yesus mengajarkan sebuah doa yang namanya doa Bapa kami. Kembali lagi soal doa. Ketika di Getsemani, Yesus kembali lagi berdoa. Jadi saudara, kalau anak-anak Tuhan berbicara bahwa memanggil dia Bapa, berbicara tentang serupa dibentuk dan karakter Kristus, berbicara tentang integritas, saya percaya doa itulah yang menjadi ciri khas karakter ilahi. Amin saudara. Ya. Karena Yesus ketika memulai pelayanannya, ketika dicobai, sebelum dicobai, dia berdoa. Ketika memulai pelayanan, mengajarkan pengajaran, dia mengajarkan tentang doa Bapa kami. Sebelum dia naik ke kayu salib, dia berdoa di Taman Getsemani. Yesus memberikan teladan tentang doa. Jadi kalau mengaku punya Bapa di surga yang mengirimkan anak tunggalnya yang telah memberikan teladan doa, dan anak-anak Tuhan tidak berdoa, dia anaknya siapa? Saudara, doa adalah karakteristik ilahi daripada Yesus Kristus yang telah memberikan teladan itu. Dan saya percaya itu karakteristik ilahi yang tertanam di hidup anak Tuhan. Pemuridan adalah serupa Kristus. Dan kalau serupa Kristus, jelas rangkaian kehidupan Yesus yang diisi dengan doa. Anak-anak Tuhan nggak mungkin melalaikan doa. Yesus dalam kelelahan apapun menutup malam dengan doa, memulai pagi dengan doa, dan jauh malam dia berdoa, dan jauh sebelum fajar menyingsing dia berdoa. Berarti hidup Yesus dimulai dengan doa, ditutup dengan doa. Itu keseharian kehidupan Yesus. Nah, ketika bicara tentang pencobaan, dalam pelayanan di Getsemani, Yesus memberikan teladan
Kalau kamu nggak mau jatuh dalam pencobaan, ini senjatanya, berdoa. Nggak ada yang lain. Saudara, dan ketika Yesus, kita ingat kembali mengajarkan doa Bapa kami, Yesus juga menyelipkan satu kalimat yang jelas di situ. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu doa, isi doa Bapa kami. Di dalam doa pun meminta sedemikian. Saudara, ini jelas bahwa pengajaran yang sedemikian tidak boleh luput dari kita. Kita sungguh-sungguh memperhatikannya. Nah, mari sekarang kita melihat dari Lukas pasal 22 ayat 40. Di dalam perikop yang sama, ayat 46, diulangi lagi. Di dalam bagian itu. Kata Yesus kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, di dalam satu perikop, diulangi 2 kali, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Baik ayat 46 maupun ayat 40. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Waktu Yesus berkata, mengapa kamu tidur? Kita tahu, di dalam rangkaian ceritanya Yesus ke Taman Getsemani, lalu dia suruh murid-muridnya tinggal. Dia bawa 3 murid, Petrus, Yohanes, ya murid-murid terkasih Yesus, 3 murid Yesus yang paling dekat. Kita tahu bahwa ketika Yesus bawa mereka, Yesus berkata, tunggu di sini. Jadi dari murid 12 dibawa 3. Saudara, yang 3 tersebut ditinggalkan, dia maju lagi berdoa. Saudara, yang 3 ini tertidur, saudara. Yesus berkata, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah. Kalau hari ini kita tanyakan kepada diri kita, apa alasan kita tertidur ketika di dunia yang mengalami pandemi ini? Kalau hari ini Tuhan tanya kepada kita, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah. Kalau ini adalah panggilan Tuhan untuk kita, apa jawab kita? Saya bersyukur setiap kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita boleh bersama-sama adalah orang-orang yang ikut terbangun dan ikut berdoa. Tapi mari kita renung sejenak. Berapa banyak yang di sekitar kita, keluarga kita, sahabat kita yang kita kenal, bahkan mereka sedang di dalam pergumulan dan pencobaan. Kita tanyakan, mengapa kamu tidur? Di tengah pandemi, di tengah pencobaan kehidupan, harusnya panggilan Tuhan ini kita bangunkan untuk mereka. Bangunlah dan berdoalah. Saya mau tanya, seberapa banyak dari kita yang membangunkan sahabat kita? Seberapa banyak kita yang mengajak mereka berdoa bersama-sama? Seberapa banyak kita yang menyatakan kepada mereka, mengapa kamu tidur? Atau jangan-jangan pertanyaan Yesus ini bukan hanya untuk murid-murid, tetapi juga untuk kita. Bukan hanya untuk Yohanes, Yakobus, Petrus, tetapi juga untuk kita. Mengapa kamu tidur? Saudara, bangun, berdoalah, supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, ini peringatan yang sangat penting. Apa yang dialami murid-murid bukanlah situasi yang hanya mereka sendiri alami. Efesus pasal 6 ayat 18-19. Saya mau mengajak kita mengingat pentingnya berdoa. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu dinyatakan oleh murid-murid, termasuk Rasul Paulus. Dalam Efesus pasal 6 ayat 18-19 berkata, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Lihat kalimat berjaga-jagalah. Yesus berkata berjaga-jaga jangan jatuh, supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Saudara, berarti ada satu rutinitas dalam doa, tak putus-putusnya. Ada satu doa yang dikatakan doa maraton. Ada sebuah seruan hati yang tidak berhenti meminta kepada Tuhan dalam sebuah hidup yang berjaga-jaga dalam doa. Kita tahu wanita bijaksana dan wanita yang bodoh. 5 wanita yang
bodoh. Alkitab mengatakan kalimat dengan kata bodoh. Saudara, mengapa? Karena ketika pengantin pria datang, mereka akhirnya sadar tidak punya minyak. Saudara, wanita yang bijaksana akhirnya masuk ke perjamuan. Yang bodoh pergi beli minyak, balik kembali, pintu sudah ditutup, tidak bisa masuk. Saudara, mereka mau menjerit, mereka mau minta tolong, mereka mau menangis pun, pintu tidak dibuka. Ini sama seperti yang terjadi di Nuh. Diingatkan terus berjaga-jaga. Tuhan akan memusnahkan bumi dengan air bah. Tetapi suara Nuh tidak didengar. Sampai bahtera ketika Nuh masuk, pintu ditutup. Saudara, berapa pedih pun teriakan mereka. Nuh di dalam kapal mungkin mendengar jeritan itu, ingin membuka, tapi pintu anugerah sudah tertutup. Saudara, Efesus mengingatkan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh. Berjaga-jagalah dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Saudara, jangan sampai perempuan yang bodoh itu adalah orang-orang yang nantinya tidak masuk, adalah orang-orang yang kita kasihi. Saudara, ketika saya membaca tentang perempuan yang bodoh, sangat mengejutkan saya. Ternyata di dalam tidur, sebenarnya lampu yang dinyalakan itu, kalau yang bijaksana, mereka lampu itu minyaknya bisa bertahan 15 menit sampai 30 menit. Setiap sekitar setengah jam mereka harus bangun mengisi minyak lagi. Jadi, mereka sama-sama tertidur, tetapi yang bijaksana tetap terbangun dan mengisi minyak. Kalau yang bodoh itu terbangun mengisi minyak, dia tidak tidur saja, tapi dalam tidur pun berjaga-jaga. Mereka akan tahu bahwa minyaknya kurang. Mereka bisa melakukan sikap berjaga-jaga. Tapi sayang, itu tidak dilakukan.